Dipersembahkan oleh Generali Indonesia penuh percaya diri bersaing dengan asuransi jiwa lain di tanah air. Berinduk dari Generali di Italia yang lahir tahun 1831, Generali Indonesia tampil dengan visi enable people to shape a safer future by caring for their lives and dreams. Visi ini menginspirasi dan memotivasi Generali untuk melayani dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Di tengah persaingan yang kompleks, Generali Indonesia mampu menawarkan solusi yang inovatif untuk masa depan yang lebih baik. Kinerja bisnis perusahaan asuransi jiwa ini pun positif. Di bawah CEO Edi Tuhirman, Generali Indonesia tahun 2018 mencatat laba setelah pajak sebesar 179,5 miliar rupiah. Ini melompat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Aset Generali juga tumbuh hampir 7 triliun rupiah. Dan Generali pun masuk jajaran perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia. CEO Edi Tuhirman tahun lalu menerima penghargaan Top 3 Financial Performances for Insurance Company dengan aset antara 6 sampai 10 triliun kategori life insurance. Dan penghargaan sebagai Innovative Company for Customers DNA Journal Experience Best Innovation Company. Asuransi Generali adalah nama besar di industri, tapi di Indonesia, Generali baru tumbuh sekitar 12 tahunan. Di umur yang relatif singkat itu, Generali tumbuh signifikan. Bagaimana Generali tetap bertahan, bahkan tumbuh di era yang penuh ketidakpastian? Saya akan berbincang dengan CEO Generali, Edi Tuhirman. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan CEO Generali, Edi Tuhirman. Pak Edi, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Terima kasih. Ini kalau kita bicara soal bisnis, ini kan sekarang lagi ramai soal corona nih. Ini sebetulnya bisnis masih berjalan dengan baik atau sebetulnya ada sedikit hambatan? Saya pikir hambatan pasti akan terjadi karena kita tahu limitation untuk orang berkumpul dan kita tahu kalau itu terjadi karena bisnis kita kan adalah people business. Orang ketemu orang. Jadi gimana pun kalau terbatasan orang ketemu orang, pasti akan terganggu. Pasti akan terganggu ya? Ya, pasti akan terganggu. Tapi kalau kita bicara soal 2019 kemarin Pak Edi, gimana Generali? 2019 kemarin tahun yang bagus untuk kita. Kita ngelihat bahwa memang di awal tahun sempat sedikit kita lihat mengenai adanya pemilu gimana pun pasti akan terpengaruh. Tapi begitu kita yang semester kedua, trennya itu sangat baik sekali. Sangat baik? Sangat baik sekali. Oke. Ini kalau kita bicara soal growth, tadi bicara soal tren, ini kan bicara growth sebetulnya. Ya. Ini kalau dari segi revenue, gimana? Segi revenue, tahun kemarin tuh kita ada sedikit shifting bisnis model kita, di mana kita ngelihat tahun 2018 total premi kita 2,8 triliun, tahun kemarin kita 2,4 triliun. Tapi komposisinya berbeda, regular premium, jadi yang sifatnya regular itu jauh lebih besar, kita 94%. Komposisi premium kita the regular, sehingga orang terus rutin jangka panjang, sehingga ini akan lebih sustainable untuk jangka panjang. Oke. Nah, ini kan kalau kita bicara soal bisnis asuransi, ini juga bicara soal jumlah nasabah, gitu. Nah, ini gimana? Apakah terlihat juga ada peningkatan yang cukup signifikan dari nasabahnya? Yes. Kita melihat pertumbuhan sangat bagus dan kita tahu bahwa ini potensi pasarnya luar biasa. Indonesia penetration masih sangat rendah, masih banyak orang yang belum sadar berasuransi. Jadi kita memang datang pada tempat dan saat yang tepat. Datang pada tempat dan saat yang tepat. Ini kalau kita bicara soal Generali 2008 ya, Generali mulai masuk ke Indonesia. Betul. Ya. Ini Pak Edi sendiri yang membawa sebetulnya. Iya, saya kebetulan sebagai CEO pertama dan karyawan yang pertama. CEO dan karyawan pertama. Iya. Ini boleh dong cerita, di 2008 datang ke Indonesia, kondisinya seperti apa saat itu? Saya rasa pada saat itu kita masih ingat 2008 kondisi ekonomi sangat tidak baik karena terjadi satu financial turmoil. Jadi kalau kita bilang tuh kalau secara ekonomi Indonesia adalah paling pada titik yang paling rendah, bukan Indonesia, di dunia pada saat itu. Itu kalau nggak salah pengaruh dari subprime mortgage di Amerika kalau saya nggak salah. Itu yang terjadi. Jadi itulah starting point kita. Jadi memang kalau udah paling bawah, how low can you go? Udah paling mentok, paling bawah. Jadi titik itulah kita mulai. Jadi kondisi kayak sekarang, saya ngeliat sekarang kondisi corona saya rasa tidak akan separah 2008. Kalau 2008 kita bisa bangun, apalagi sekarang kan? Ini optimistis sekali kayaknya Pak Edi.
Harus optimis. Pada saat itu, Yes. Pak Edi adalah CEO dan karyawan pertama. Itu secara keseluruhan ketika operasi pertama kali, berapa orang di Generali selain Pak Edi? Pertanyaan yang sulit karena memang di bisnis kita basic people dan kita harus mulai. Percayalah Pak Rudi, pada saat itu nggak gampang untuk rekrut orang untuk mau jadi karyawan kita. Dan memang perlu perjuangan dari kantor yang nggak ada. Kantor yang nggak ada? Kantor nggak ada. Atau sebetulnya ada, tapi kecil, mungkin dianggap dalam tanda kutip kurang layak, nggak seperti yang sekarang sudah ada? Tentu kalau saya bilang kantor ada dan kita ngundang orang datang kantor saya, dia tidak akan gabung dengan kita. Jadi itulah yang saya mulai benar-benar ini saat kita bicara startup bisnis dari nol, dan kita awal-awalnya ya 20 orang. 20 orang? Ya 20 orang. Sekarang? 400 orang. 400 orang dari 20 orang di tahun 2008 atau 2009 awal? 2008 akhir. 2008 akhir, Yes. Dan sekarang sudah 400 orang. Ya. Oke, dan dulu kantornya di mana Pak, kalau boleh tahu? Tanah Abang. Di Tanah Abang? Tanah Abang, tempat Anda tahu, Tanah Abang. Oke, sekarang sudah 400 orang, tumbuh, dan kita lihat kantor yang sekarang ditempati juga sangat mewah sebetulnya Pak Edi. Terima kasih, by the way ini milik sendiri. Oke, Ya, milik sendiri? Yes. Oke, makanya saya di depan sebetulnya ngelihat ini Generali Tower namanya. Yes. Oke, luar Jadi, biasa. kebanggaan lah kita dari tempat yang sewa sembarangan, yang penting ada, sampai kita punya gedung sendiri. Thanks to para karyawan Dalam kami. rentang waktu berapa lama itu? Sekitar 2008 sekarang ya 11 tahun. 11 tahun. Dalam 11 tahun tumbuhnya sedemikian besar. Yes. Oke, nah di awal itu memang langsung ke punya bisnis dengan agensi atau gimana pertama kali Generali beroperasi di Indonesia? Oke. Tentu kita harus mulai dari apa kekuatan kita. Dan Generali sebenarnya perusahaan yang nomor 1 untuk area employee benefit atau corporate solution. Di dunia kita paling besar. Jadi saya mulai dari situ. Itu udah sekitar 200 tahunan kalau saya baca di Yes. Generali ini, eksisnya. Kita lahir setelah Perang Diponegoro, Pak. Perang Diponegoro bubar, selesai kita lahir. Itulah, jadi memang tua sekali. Dan kita paling besar untuk employee benefit. Jadi begitu paling besar dunia di portfolio itu. Dan banyak multinational company itu jadi klien kita. Jadi pertama kali kita masuk di daerah situ dulu. Sehingga pada saat itu kenapa saya bilang 20 orang di bisnis itu saya nggak perlu banyak orang. Pada saat itu. Yes. Tapi terus kemudian? Terus kita bertumbuh dan kita ngelihat bahwa pertumbuhan itu penting karena gimana pun di Indonesia ini, karena kalau kita bicara corporate solution atau employee benefit, banyakkan portfolionya adalah medical. Dan kita waktu itu udah melihat bahwa potensi orang Indonesia ini sangat suka akan hubungannya dengan asuransi kesehatan. Jadi kita masuk ke arah situ, kita ngebangun, dan kita masuk ke bank insurance. Dan muncul kita punya unique produk. Di zaman itu kita punya namanya automatic risk management system. Jadi konsepnya asuransi kan sebenarnya gampang, Pak. Gampang kenapa? Asuransi itu isinya proteksi sama investment. Proteksi dan investment. Yes, orang mau jangka panjang, proteksi ini kita perlu, investment ini kita perlu untuk sokong proteksi untuk jangka panjang ini. Tapi sebelum ke sana Pak Edi, itu mulai adanya agensi-agensi itu, itu mulai tahun berapa? Agensi kita mulai tahun 2012. 2012? Ya. Itu ada berapa agen Generali pada saat itu kira-kira? Kita mulai awal-awalnya dari hampir 1.000 orang. Dari hampir 1.000 orang? Ya, rontok. Jadi 400 orang. Oh, sempat jatuh sebetulnya? Iya, karena sebenarnya mereka gabung dengan kita tuh hanya believe and have a dream. Kita belum ada produknya pun belum disetujui, Pak. Tapi mereka udah bilang, oh, I like the concept, mau gabung dengan kita. Tapi lama-lama satu proses waktu itu untuk dapatkan approval produk butuh waktu yang sekitar 5-6 bulan. Jadi setengah dari mereka udah rontok duluan. Dan sekarang? Sekarang kita punya 8.000-an agen. Pak Edi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Thank you. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.